Saya punya 3 tempat atau 3 pohon tomat kapur dolomit. Ini sekarang mau saya masukkan ke dalam polybag yang saya punya. Ini tinggal 3 tempat seperti ini. Sekarang saya mau mempersiapkan media tanam buat tanaman saya nanti. Apa saja yang mau kita tanam, yang lebih penting, yang terlebih dulu kita harus persiapkan adalah untuk media tanamnya nanti. Seperti ini tadi suami saya baru saja habis membeli tanah buat saya, tanah yang sudah dicampur sekam padi seperti ini, tetapi ini masih banyak akar-akarnya yang seperti ini. Nah, ini harus kita bersihkan dan kita buang. Ini adalah nanti untuk menghambat dari pertumbuhan tanaman kita. Misalkan tanaman kita dikasih pupuk atau di sejenisnya, jadi tanaman kita nanti untuk menghambat dari pertumbuhan tanaman kita karena adanya akar-akar serabut kayu seperti ini harus kita bersihkan, kita buang. Jadi itu pertama yang kita lakukan. Dan tanahnya yang menggumpal seperti ini harus kita uraikan, kita pecahkan supaya nanti tanaman kita dan hasil dari pencampuran tanah ini dengan kompos. Ini kompos yang suami saya beli tadi. Jadi saya campur dengan ini karena menurut saya tanah yang kita beli ini sangatlah kurang banyak, terlalu banyak sekamnya daripada tanahnya. Jadi saya memutuskan untuk mencampur tanah dan sekam ini dengan kompos yang sudah siap untuk kita pergunakan. Jadi nanti itu semua kita campur ke tanah ini setelah semua ini selesai kita kerjakan. Lalu nanti si kompos ini akan kita campur di sini dan kita beri sedikit pupuk untuk mencegah hama-hama tanaman nanti, hama-hama pengganggu tanaman, maksud saya untuk mengganggu tanaman yang akan kita tanam nanti. Jadi yuk ikutin saja proses selanjutnya. Sekarang kita selesaikan ini dulu sampai selesai. Sekarang pembersihan dari media tanam kita berupa tanah tadi. Ini tanah yang barusan tadi kita bersihkan. Sekarang sudah selesai saya lakukan. Ini sudah siap untuk kita campur dengan pupuk kandang. Ini adalah pupuk kandang. Dan ini adalah komposnya yang nanti kedua bahan ini akan saya campur ke media tanam tanah yang sudah saya bersihkan tadi. Dan di sini saya sudah mempersiapkan potongan dari galon. Ini adalah potongan bagian atasnya. Bisa teman-teman lihat di sini. Ini bolong. Lalu bolongannya ini supaya nanti ketika kita melakukan penyiraman, tanahnya tidak keluar atau tidak larut terbawa air siraman. Jadi saya taruh potongan kain untuk menutupi lubang dari galonnya. Sekarang kita akan isi dengan tanah yang sudah kita persiapkan. Di sini tadi ada, maaf saya lupa memperlihatkan untuk teman-teman. Ini tadi ada sebagian sisa tanah yang terdahulu yang sudah saya persiapkan, yang sudah saya campur dengan pupuk kandang dan kompos. Dan juga satu lagi campurannya saya lupa kasih tahu untuk teman-teman, yaitu berupa kapur dolomit. Nah seperti itu. Tadi saya tambahkan dengan
media tanah yang baru saya bersihkan ini belum dicampur dengan pupuk kandang dan kompos, juga dolomit. Nah, sekarang ini yang sudah tercampur pupuk kandang, kompos, dan di sini juga ada sekam bakar, atau maksudnya bakaran dari abu dari bakaran berupa daun dan rumput. Nah, sekarang tanah ini akan saya masukkan ke potongan galon. Ini rencananya mau saya tanam jahe. Ini tadi pagi suami saya bersih-bersih di samping rumah, jahenya ikut kecabut. Nah, sekarang ini yang mau saya tanam di potongan galon ini. Sayang teman-teman jika tidak kita tanam jahe ini. Semoga saja nanti di sini dia bisa berkembang dengan baik dan menghasilkan umbi yang banyak. Oke, sekarang langsung saja kita kerjakan untuk memindahkan media tanam tanah ke dalam potongan galon ini. Sekarang media tanahnya sudah selesai saya pindahkan ke dalam potongan galon ini. Sekarang langsung saja kita tanam jahe ke galon yang sudah kita siapkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja dia bisa berkembang dengan sangat baik di dalam potongan galon yang sudah kita persiapkan ini. Oke, sekarang langsung kita siram. Ini kita siram hanya dengan menggunakan air biasa tanpa campuran yang dari penanaman bibit jahe kita sekarang sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk mempersiapkan media tanam berupa tanah yang barusan kita bersihkan tadi. Oke, sekarang kita lanjut kembali bekerja. Karena ini tanahnya terlalu penuh di dalam satu bak, jadi akan saya ambil sebagian untuk mempermudahkan kita nanti dalam pencampuran pupuk dan komposnya. Oke, sekarang sudah selesai. Ini saya ambil sebagian untuk mempermudahkan kita nanti dalam proses pencampuran. Sekarang langsung saja kita masukkan pupuk kandangnya. Ini banyaknya kira-kira saja. Sekarang di sini juga kita masukkan. Lanjut untuk komposnya kita bagi saja juga kira-kira. Jika teman-teman punya media tanam yang lebih bagus lagi, karena di sini tanah yang
kita beli itu terlalu banyak pakannya daripada tanahnya. Itu saya berinisiatif untuk mencampurkan kompos yang siap untuk dipergunakan seperti ini. Kita singkirkan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjutkan untuk pencampuran yang media tanahnya lebih banyak lagi. Sepertinya ini kita habiskan semua. Kita sisakan sedikit. Lalu di sini saya juga akan mencampurkan kapur dolomitnya. Maaf buat teman-teman jika apa yang saya kerjakan ini adalah menurut teman-teman ini salah. Kira-kira saja jadi seperti ini. Oke, ini sekarang sudah selesai proses dari pencampuran pupuk kandang, kompos, dan kapur dolomit. Ini sekarang mau saya masukkan ke dalam polybag yang saya punya. Ini tinggal 3 tempat seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengerjakan. Pekerjaan saya sudah selesai. Ini sudah beres. Saya kembali masukkan ke dalam bak hitam. Dan ini yang sudah saya masukkan langsung ke dalam polybagnya, dan ini tidak bisa langsung kita pergunakan untuk kita tanam. Ini kita biarkan dulu kurang lebih 3 hari sampai 1 minggu, baru tanah ini, media tanah ini bisa kita pergunakan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya di sini, Rosnawati. Hari ini saya tadi habis mempersiapkan media tanam untuk tanaman-tanaman saya yang akan saya tanam selanjutnya maksudnya. Oke. Yuk tidak berlama-lama. Di sini saya akan memperlihatkan untuk teman-teman semua kebun kecil saya yang baru saja saya memulainya untuk di samping rumah. Dan ini jahe yang tadi kita tanam. Jahe ini semuanya saya ambil dari samping rumah saya, dan sekarang saya pindah tanamkan ke dalam tempat seperti ini, potongan galon. Dan di sini di dalam polybag ada 3 tempat semuanya. Ini baru saja kita bereskan tadi pagi. Dan ini adalah tanaman cabai yang baru saja saya tanam. Saya sangat sayang sekali melihatnya karena masih ada tersisa, dan ya sekarang seperti inilah sudah saya tanam. Oke.
Dan ini semoga saja nanti dia bisa tumbuh dengan baik. Daunnya sudah sengaja saya buang karena tidak mungkin nanti daunnya akan bagus, jadi lebih baik saya buang saja. Sama halnya dengan seperti ini, tapi insya Allah nanti dia akan lebih bagus lagi. Oke teman-teman, ini adalah tanaman sawi hijau saya yang baru saja saya pindah tanamkan ke tempat bak besar seperti ini. Ini saya pindah tanamkan dari media semai. Apakah yang saya lakukan ini benar atau salah saya tidak tahu, tapi seperti inilah cara saya. Semoga saja dengan cara ini saya bisa berhasil untuk membudidayakan atau menanam dari sawi hijau kita ini. Dan di sini masih ada tersisa sawi hijau yang tadi yang sudah saya pindah tanamkan, dan ini adalah sisa dari semaian benih atau bibit sawi hijau kita. Dan di sini juga ada bayam merah, ini juga sisa. Ini tanaman bibit cabai kita sangat banyak sekali, lumayan banyak, ada beberapa pohon. Sebenarnya tanaman cabai ini di video saya sebelumnya sudah dijelaskan. Ini adalah tanaman bibit cabai yang kita bawa pulang dari kebun, kita bawa pulang ke rumah, lalu kita tanam di dalam polybag seperti ini. Semoga saja di sini dia perkembangannya akan jauh lebih baik, karena di sini perawatannya jauh lebih maksimal karena kita setiap hari selalu ada di rumah. Jika untuk di kebun kita tidak bisa setiap saat pergi ke kebun untuk merawat tanaman. Dan di sini adalah kacang panjang, ada 2 pohon yang saya coba tanam. Ini kacang panjang benih dari pemberian Mas Patkai. Terima kasih Mas atas pemberian bibitnya. Semoga ini nanti bisa berhasil sampai waktunya nanti dia berbuah dan kita panen. Oke. Di sini juga cabai. Tomat. Saya punya 3 tempat atau 3 pohon tomat. Ini adalah tanaman cabai saya. Oke. Alhamdulillah bisa sesubur ini. Di atas ini atau di atas rak ini semuanya adalah tanaman cabai. Oke, ini adalah tanaman buah sirsa kita yang ada 2 pohon. Kita bawa waktu itu dari kebun, kita bawa pulang ke rumah, lalu kita rawat di rumah, dan hasilnya seperti ini. Dia sudah mulai ada daun mudanya, alhamdulillah. Dan yang satu pohonnya adalah ini, pertumbuhannya juga alhamdulillah sangat bagus sekali. Dan ini adalah tanaman kangkung yang waktu itu juga saya bawa pulang dari kebun dan saya rawat di rumah. Ada 3 tempat, sisanya saya tanam di kebun. Dan ini adalah tanaman kangkung kita yang baru. Alhamdulillah bisa sesubur ini. Maaf teman-teman, saya ralat. Ini tanaman kacang panjang kita ada 3 tempat, dan di sini di sana tadi ada 2, di sini ada 1. Di sini juga ada bibit atau tanaman terong hijau yang panjang atau terong telunjuk. Nah, ini kita agak lucu ya teman-teman. Ini sebenarnya jeruk ini adalah dia tumbuh sendiri di samping rumah. Waktu itu saya bawa ke kebun. Maksud saya mau saya tanam langsung di kebun. Ternyata dia tidak ada perkembangan, lalu kembali saya bawa pulang ke rumah dan saya rawat, dan hasilnya seperti yang teman-teman lihat ini. Dia lumayan subur, alhamdulillah.
Ini adalah pohon cempedak teman-teman. Alhamdulillah sekarang dia mengeluarkan putik atau tunas, berarti dia tidak mati, dia masih bisa tumbuh. Oke, ini akan tetap kita rawat sampai nanti dia tumbuh dengan subur. Ini adalah tanaman terong telunjuk, terong yang warna hijau. Dia ada 3 tempat seperti ini. Alhamdulillah setelah kita bawa pulang ke rumah lalu kita rawat dan hasilnya seperti yang teman-teman lihat seperti ini. Dia bisa tumbuh dengan subur, semoga saja sampai dia berbuah nanti hasilnya akan tetap seperti ini, bagus dan sesubur ini. Ini cabai teman-teman. Ini juga sirsak yang kita bawa dari kebun, sekarang sudah berhasil untuk mengeluarkan daun muda. Di sini ada semangka dan di sini ajaib teman-teman. Alhamdulillah waktu itu di kebun saya tanam dengan sungguh-sungguh, saya coba bibit di polybag, ternyata tidak berhasil. Dan ini hanya saya taruh sembarangan saja di dekat atau di bawah tiang pondok, ternyata dia berhasil berkecambah dan saya bawa pulang lalu saya tanam di polybag seperti ini. Dan inilah hasilnya. Ini saya lupa teman-teman apakah ini timun suri atau belewah, nanti saja kita lihat hasilnya jika dia sudah berhasil berbuah. Oke, seperti itulah informasi tentang kebun kecil kita yang ada di samping rumah. Ada satu lagi teman-teman yang lupa saya informasikan. Di sini saya juga punya 2 pohon atau 2 batang bibit buah durian. Yang sementara ini saya rawat dulu di sini sampai kira-kira nanti sudah tiba saatnya untuk bisa kita pindah tanamkan di kebun kita. Tapi untuk sementara kita rawat dulu di kebun kecil kita di samping rumah ini. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah mengikuti kegiatan saya hari ini, yaitu melakukan atau merawat atau membuat kebun kecil di samping rumah, tepatnya di samping dapur, dan hasilnya bisa teman-teman lihat seperti ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti kegiatan saya hari ini dari awal sampai akhir, dari persiapan media tanah untuk persiapan tanaman selanjutnya. Jika teman-teman punya saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sebaiknya apa yang akan saya lakukan di kebun kecil saya ini untuk selanjutnya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum.